Jangan lupa like dan komen, subscribe. Balik lagi guys di YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Siang yang cerah ini saya diterima baik bersama Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Brigadir Jenderal Henry Marpaung ya Pak. Jadi memang sambil buka ini apa ya Pak? Jadi memang kita akan membahas banyak tentang narkoba. Tema kita pun berkarya tentang narkoba, berkarya tanpa narkoba Pak ya. Jadi yang memang kita ingin tanyakan untuk para subscriber kita, para viewers kita, sejauh mana sih bahaya narkoba ini dan kenapa ada tema yang selalu besar ya menurut saya, war on drugs. Jadi kan banyak faktor yang membuat narkoba ini menjadi sangat bahaya dan menjadi ketakutan momok yang jangan pakai ini untuk kalangan orang tua ke anak, untuk pergaulan kita sehari-hari. Itu seperti apa dari Pak Kepala BNN? Selamat pagi, salam sehat 100%, sadar, sehat, produktif. Saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Brigadir Jenderal Polisi Henry Marpaung, Sarjana Hukum. Saya sebagai Kepala BNNP Banten menghimbau kepada seluruh masyarakat Banten untuk tidak melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan. Narkotika dan obat-obatan adalah suatu zat yang berasal dari tumbuhan dan juga berasal dari sintetis maupun semi-sintetis, di mana zat-zat yang terkandung di dalam narkotika dan obat-obatan ini dapat mengintervensi seluruh fungsi saraf manusia, sehingga dampak negatif daripada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini ada 4 dampak yang muncul dari kehidupan manusia. Yang pertama, dampak secara fisik. Secara fisik, bagi orang yang mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan, terkhusus bagi pecandu ataupun yang sudah adiktif, maka secara fisik akan terjadi perubahan secara fisik, yaitu penuaan secara dini. Karena fungsi saraf yang ada pada tubuh manusia itu diintervensi oleh zat yang terkandung dalam narkoba tersebut, sehingga fungsi saraf itu tidak berfungsi dengan baik, dapat mempengaruhi pertumbuhan organ-organ tubuh kita secara buruk. Itu secara fisik. Kemudian dampak buruk secara psikis. Secara psikis juga mempengaruhi kejiwaan bagi orang-orang yang sudah adiktif dan pengguna narkotika dan obat-obatan. Kenapa berdampak negatif? Karena narkotika itu tadi yang saya sampaikan, bahwa narkotika itu zatnya mengintervensi seluruh fungsi saraf, sehingga secara fisikis juga saraf-saraf kita untuk analogi berpikir, logika berpikir, terintervensi oleh zatnya yang terkandung di narkotika tersebut, sehingga fungsi-fungsi logika dan analogi berpikir kita menjadi lemah. Sehingga dari secara psikis, seseorang yang adiktif itu akan terjadi perubahan perilaku. Contoh realnya, seseorang yang adiktif itu akan menjadi orang yang tertutup. Tidak sosial. Bisa bersosialisasi. Dia apatis dan dia akan membentuk komunitas sendiri. Komunitas pengguna tentunya. Di mana seseorang itu apabila sudah adiktif, dia terintervensi secara psikologi, seseorang itu mudah sekali emosi, sensitif, emosinya tinggi,
sehingga menganggap orang lain itu menjadi orang yang melakukan pengawasan terhadap dirinya, mengintervensi ya. Sehingga dia akan menutup diri ya. Dan orang-orang yang sudah adiktif, pada dasarnya mereka itu akan menghindari daripada katakanlah kultur atau budayanya selama ini sebelum dia melakukan ataupun penyalahgunaan narkotika ini. Dia akan berubah perilakunya, tidak lagi bisa bersosialisasi, menutup diri, dan juga kepercayaan kepada orang lain itu sangat tipis sekali ataupun sangat rendah. Itu secara psikis. Kemudian dampak secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, seseorang yang adiktif itu ekonominya pasti akan hancur. Karena narkotika dan obat-obatan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena nilai ataupun daya beli yang diterima oleh ataupun yang dibutuhkan oleh pengguna ini sangat besar, sehingga para adiktif atau para demand ini yang tidak mempunyai mata pencarian, dia akan melakukan tindakan-tindakan melawan hukum lainnya untuk mendapatkan finansial itu, untuk membeli barang narkotika itu. Nah, oleh karena itu saya berpendapat secara pribadi juga mengatakan bahwa tindak pidana narkotika ini pada umumnya dapat melahirkan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, para pengguna ataupun demand itu cenderung melakukan tindak pidana apabila secara ekonomi para demand itu tidak mampu untuk membeli narkoba itu. Itu secara ekonomi. Kemudian secara sosial yang saya katakan tadi, dia tidak bisa bersosialisasi. Dia tidak membuka diri. Orangnya tertutup, dan yang pasti dia akan membentuk klaster-klaster ataupun komunitas mereka sendiri, yang tentunya yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Nah, secara hukum yang terakhir, dampak negatifnya adalah di dalam Undang-Undang 35 2009, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan itu akan terancam hukuman. Ya, di sana sudah tertera bahwa seseorang itu dengan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual, menanam atau memproduksi narkotika dan obat-obatan, ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup, bahkan hukuman mati, sesuai dengan klasifikasi kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten mengajak kepada seluruh masyarakat Banten untuk mengatakan tidak terhadap narkoba, untuk menolak terhadap narkoba, sesuai dengan instruksi Presiden. Pada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 memerintahkan atau menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan rencana aksi nasional, melakukan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan obat-obatan. Instruksi Presiden ini dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dikarenakan data yang terhimpun dari BNN dan kepolisian bahwa Indonesia masuk pada zona merah darurat narkotika dan obat-obatan.
Sehingga Presiden mengeluarkan instruksi Presiden ini untuk dilakukan pencegahan, pemberantasan, dan peredaran narkotika obat-obatan di Indonesia secara serentak. Nah, Badan Narkotika Nasional Indonesia itu telah melakukan rencana aksi nasional yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi di seluruh Indonesia telah melakukan rencana aksi dengan membentuk desa-desa bersinar. Desa bersinar. Desa bersinar ini konsepnya adalah di mana wilayah itu masuk pada zona bahaya, Kawan tadi. rawan, ada transaksi, adanya penyalahguna, adanya peredaran di wilayah itu. Maka kelurahan itu kita jadikan kelurahan bersinar untuk bersih dari narkotika dan obat-obatan. Dan juga Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak bahaya narkotika dan obat-obatan. Karena itu ada program BNN Go to Campus. BNN Go to School, BNN Go to Village, untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya ataupun dampak buruk daripada penyalahgunaan dan narkotika dan obat-obatan. Itu langkah-langkah yang kita lakukan, dan kita juga telah membentuk relawan-relawan anti narkoba, atau dikatakan juga kita telah membentuk duta-duta anti narkoba yang kita rekrut dari kaum milenial. Kita bisa masuk loh Pak. Bisa. Kapan? Seluruh lapisan masyarakat diharapkan bisa menjadi duta-duta anti narkotika. Oleh karena itu, saya berharap tidak hanya kaum milenial, siapapun kita harapkan bisa menjadi duta-duta anti narkotika dan obat-obatan terhadap dirinya sendiri, minimal terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga dan lingkungannya, untuk bisa mengedukasi masyarakat lain terkait dengan dampak bahaya narkotika dan obat-obatan. Tapi begini Pak, maksud saya kan itu sudah langkah panjang yang dilakukan ya guys, dari Pak Kepala BNN Provinsi dan kemudian BNN RI. Yang menjadi pertanyaan itu, kenapa sudah banyak banget langkah konkret yang dilakukan oleh BNN untuk melakukan pencegahan, tapi kita masih masuk di zona merah? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah karena, mohon maaf, karena kesadaran masyarakat kita yang kurang tentang benar-benar ternyata bahwa narkoba ini berbahaya guys? Mengapa masih zona merah kita itu? Padahal kan gini, contohnya, kenapa sih harus bisa kena? Padahal kan mereka udah tahu nih nggak akan bisa beli itu. Siapa yang harus kita salahkan di sini? Apakah, mohon maaf, bandarnya kah, pengedar yang di tataran tengah kah, atau siapanya? Oke. Karena kan ini harus kita berikan pemahaman juga kepada viewers dan subscriber YouTube channel. Baik, para viewers dan para YouTuber, seluruh lapisan masyarakat. Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh BNN, yaitu langkah preemptif, preventif, dan represif. 3 langkah ya. Langkah preemptif adalah langkah yang kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk atau dampak negatif daripada bahaya narkoba. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan, yaitu controlling dari BNN maupun tidak kepolisian maupun dari masyarakat juga, melakukan controlling terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Salah satu contohnya, petugas dari BNN atau dari kepolisian melakukan pengawasan dengan cara patroli.
ke wilayah-wilayah rawan ataupun wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya peredaran dan penyalahgunaan. Itu preventif. Kemudian langkah akhir. Langkah akhir adalah langkah represif. Represif ini adalah langkah penegakan hukum. Tindakan tegas dan terukur dilakukan oleh BNN dan kepolisian untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap penyalahguna dan peredar narkotika dan obat-obatan. Nah, penegakan hukum ini bukanlah satu-satunya penyelesaian ataupun problem solving daripada peredaran ataupun penyalahgunaan. Karena dengan tindakan tegas dan terukur ini tidak mengurangi. Bahkan saat ini dari data-data yang kita peroleh dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu bidang lapas, dengan tindakan tegas dan terukur, katakanlah tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian dan BNN, ini menimbulkan problem di Hukum dan HAM. Kenapa menjadi problem? Karena lapas-lapas kita di seluruh Indonesia menjadi overcrowded. Kelebihan kapasitas dikarenakan oleh tindak pidana narkotika dan narkotika. Berarti itu peringkat pertama. Peringkat pertama. Jadi seluruh Indonesia, lapas di seluruh Indonesia ini sudah dianalisa oleh ataupun didatakan ya oleh Dirjen Lapas. 70-75% penghuni lapas itu adalah para narapidana yang terlibat kasus narkotika dan obat-obatan. 70-75%. Saat ini penghuni lapas overcrowded, salah satu penyumbangnya adalah kejahatan-kejahatan narkotika dan obat-obatan. Nah, kami berpikir, sehingga Badan Narkotika Nasional berpikir bahwa kita harus melakukan upaya pencegahan. Dengan cara mengedukasi masyarakat, membangun imunisasi terhadap seluruh kehidupan masyarakat, membangun imun untuk mengatakan tidak terhadap narkotika dan obat-obatan. Ya. Sehingga saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten seringkali melakukan edukasi kepada masyarakat, bersosialisasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk berkomitmen. Oh, Bapak langsung terjun ke bawah ya, ke desa-desa. Saya selalu memberikan sosialisasi langsung. Apalagi ke zona-zona yang rawan Zona tadi. Saya pasti pergi baik di gunung, baik di pinggir pantai, ke kampus, ke sekolah. Jemput bola lah bahasa ini ya. Saya suka karena saya ingin membangun komitmen kepada setiap individu untuk mengatakan tidak. Karena hanya dengan cara pencegahan itu langkah yang lebih konkret. Karena memang guys, kalau yang saya dengar dari Kepala BNN sebelum saya podcast sama Bapak nih, saya kan mencari profil lah tentang Bapak. Bapak ini memang salah satu yang galak mungkin Pak. Di daerah Sumatera Atas sana ya memang yang memberantas dan kemudian mengatakan tegas tentang galak sih. Karena saya di lingkungan saya dan kemudian di profil yang saya lihat Bapak galak. Kenapa harus itu? Karena begini, saya berpikir narkotika ini adalah mesin pembunuh. Mesin pembunuh yang efektif dan efisien. Kenapa? Karena narkotika ini merusak secara fisik dan psikis. Juga merusak sosial dan ekonomi. Tatanan kehidupan. Jadi setiap orang itu akan hancur, akan rusak. Nah, kita melihat dari sejarah. Ada sejarah satu negara besar. Oleh karena candu, negara itu hancur. Kita kalau mau lihat browsing di Google, itu negara Cina. Pada abad ke-18, Cina hancur karena candu. Hancur karena candu.
pada saat tertentu pada abad ke-19, seorang pemimpin Cina mengeluarkan instruksi kepada seluruh masyarakatnya dan mengeluarkan undang-undang untuk perang terhadap candu, yaitu perang candu. Maka saat ini kita melihat negara Cina menjadi negara yang kuat karena SDM-nya sudah tidak lagi terkontaminasi dengan narkoba. Sumber daya manusia Sumber tadi ya. daya manusianya. Nah, kita mari berpikir, apakah kita akan mengulangi sejarah negara itu? Apakah Indonesia akan mengulangi sejarah negara Cina? Tentunya tidak. Kekhawatiran karena zona merah tadi. Zona merah tadi. Tentunya tidak. Untuk mengatakan tidak, mari kita membangun komitmen. Setiap individu harus membangun komitmen untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Hanya satu-satunya cara yang terbaik adalah bagaimana kita mencegah dengan membangun komitmen itu. Jemput bola tadi, mengedukasi masyarakat di Karena akar rumput. prinsip pasar, produsen itu akan tetap memproduk produknya ketika konsumen membutuhkan. Bisnis. Ini masuk dalam zona bisnis. Narkoba ini masuk dalam zona bisnis. Kenapa saya katakan masuk zona bisnis? Karena narkoba ini punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga para sindikat itu tetap melakukan jaringan perdagangan ini. Karena ada nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, sindikat, narkotika dan obat-obatan tidak takut dengan hukuman berat. Bahkan hukuman mati mereka tidak takut. Yang mereka takuti adalah ketika demand-nya tidak ada, ketika pembeli tidak ada, otomatis ketika pembeli atau konsumen tidak ada, maka produsen dengan sendirinya akan mati. Oh, berarti yang dilakukan adalah strateginya memutus mata rantai Betul. pengguna yang di bawah. Betul. Tapi nggak memutus mata rantai produsen. Saya pikir Sama itu pengedar. langkah kedua. Ketika masyarakat atau Ini demand, bukan lagi berdebat ya Pak. Artinya kan ada pemikiran langkah-langkah dari BNN yang begitu luar biasa untuk memutus mata rantai bawah. betul. Tapi tidak memutus mata rantai yang ada di atas. Kita tetap lakukan pemutusan. Tindakan tegas dan terukur tetap kita lakukan. Karena begini kan, ada kemarin berita bahwa Banten pernah ya colongan mungkin berapa ratus kilo, berapa ton mungkin yang dari Anyer sana Pak. Oh Itu iya. mana bisa terjadi. Itu Jadi kan ada pemetaan mapping yang begitu luar Ya. biasa dari para bandar, dari para pengedar. Ya. Kok Banten kenapa jadi salah satu yang lemah untuk pengedarannya? Kenapa bisa jebol nih masuk nih barang ini? Nah, itu begini. Untuk kita ketahui bersama bahwa Banten itu adalah satu provinsi penyangga Pulau Jawa. Jalur lah ya. Tentunya dari jalur-jalur udara maupun jalur laut dan darat, Banten merupakan entry point, tempat masuknya bukan kasus narkoba saja, Banyak memang. pergeseran manusia Betul. dari Sumatera ke Jawa pasti melalui Banten, baik udara maupun darat maupun laut. Betul. Peredaran barang demikian juga. Betul. Nah, potensi-potensi ini digunakan oleh para sindikat untuk masuk melalui jalur-jalur. Berarti mencari celah ya. Artinya Betul. mereka mapping sendiri. Betul sekali. Nah, terkait yang di kasus yang lalu, ya, itu yang di Anyer, saya itu masih di Direktorat Reserse Narkoba Baris Krim Polri. Kita juga sudah standby, kita sudah kontrol. Waktu itu kita sudah melakukan kontrol Karena dengan sempat tim memang kita. sinyal hilang Pak pada saat Ya, itu. jadi Saya juga kontrol. sempat kesel ini kenapa sinyal bisa hilang. Ya, jadi kita juga melakukan kontrol, BNN juga melakukan kontrol. Ada satu tim lagi, tim merah putih dari Baris Krim Polri yang dikendalikan oleh waktu itu, kalau nggak salah katinnya adalah Kapolri. Tim merah putih inilah yang melakukan tindakan di laut ketika itu. Jadi kami dari tim Baris Krim Polri, Direktorat Narkoba, Direktorat 4 waktu itu kita sudah melakukan kontrol di Pelabuhan Anyer.
di Hotel Mandalika. Kita bersama-sama. BNN juga sudah melakukan controlling. Jadi tim Merah Putih juga sudah melakukan controlling. Nah, kita bersepakat, kita berkolaborasi. Untuk siapa yang melakukan pengungkapan itu sama saja. Tujuan kita adalah bagaimana menggagalkan peredaran. Iya, maksud saya ada apresiasi dan prestasi yang luar biasa, Pak. Maksud saya berarti apa yang harus kita lakukan supaya wilayah kita ini mapping mereka ini nggak memapping kita segampang itu nantinya, tidak terjadi lagi tuh. Oh itu tidak bisa, kita tidak bisa batasi karena mereka punya kemampuan masing-masing. Oh, gitu. Ya, kita nggak bisa batasi, cuman kita selalu melakukan kontrol dan kita berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan BNN, antara BNN dan Polri, antara Polri dan Bea Cukai, BC, ya, antara kita dengan Kumham. Tadi ada. Lanjut lagi Pak. Gimana? Oke, terkait dengan kasus yang terdahulu, kita sudah melakukan controlling. Kepolisian juga melakukan controlling, BNN melakukan controlling, dari tim Satgas Merah Putih juga melakukan controlling. Kita sudah melakukan kolaborasi terkait siapa yang melakukan penangkapan. Itu sama. Yang penting kita bisa menggagalkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Indonesia. Berarti kebayang kalau sampai itu lolos ke masyarakat ya? Luar biasa. Karena kita konversikan kalau satu orang menggunakan 1 gram, berarti 1 kilo itu 1000 gram, berarti 1000 orang. 1000 orang. Kalau 1 ton berarti 1 juta orang. Banyak. Rusak anak-anak SMA. Rusak. Bukan SMA mungkin ya? Mungkin. Sekarang itu kita Kalau secara data kita pernah mengevaluasi. Kita ada mengevaluasi klasifikasi usia. klasifikasi usia ini seperti apa? Usia produktif. Hmm. Yang kita klasifikasi adalah usia pendidikan. Usia pendidikan. Dari SD sampai dengan universitas. Langsung ke universitas. Ya, sana ada SD, SMP, SMA, universitas. Itu kita persentase sekitar 40%. Banyak juga ya? Pengguna. Banyak juga ya? Ya. Jadi yang 60% itu di dalam klasifikasi produktif berpenghasilan. Ini Orang yang bekerja. data Banten atau data Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau khusus Banten? Khusus Banten ya hampir sama. Hampir sama. Sekitar 30 sekian persen, 40%. Padahal mereka adalah generasi penerus ya. Oleh karena itu, kita menyelamatkan kaum milenial. Kaum milenial ini adalah bonus demografi. Betul. Bonus demografi ini adalah sumber daya yang harus kita selamatkan untuk meneruskan perjuangan pahlawan kita terdahulu. Untuk mempertahankan itu, kita harus melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap ini. Karena narkotika ini adalah mesin pembunuh. Mesin pembunuh. Ya. Makanya oleh karena itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sudah menyatakan war on drugs. Perang terhadap narkotika dan obat-obatan. Ketika pimpinan kami sudah menyatakan war on drugs, maka kami sebagai perpanjangan tangan di setiap provinsi, saya khusus di BNN Banten, melakukan mengibarkan bendera dan genderang perang terhadap narkotika dan obat-obatan. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banten untuk menabuh genderang dan mengibarkan bendera perang terhadap narkotika dan obat-obatan. Ketika seluruh individu sudah menabuh ini dan mengibarkan bendera ini dan berkomitmen mengatakan tidak, maka sindikat itu dengan sendirinya akan habis. Tidak akan pernah berani masuk ke wilayah yang sudah dinyatakan Sehingga tidak. Itu yang paling penting. Tapi begini Pak, ketika kita bicara penanganan,
apakah ketika orang ini ditangkap, kan ada dua mungkin menurut saya ini, mudah-mudahan saya salah atau Bapak yang bisa menerangkan, apakah dia langsung ditindak pidana secara hukum di pengadilan dan di sel masuk penjara atau rehabilitasi yang dilakukan? Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, di mana undang-undang itu mengatur tentang satu, setiap orang ya, dengan melawan hukum dilarang menyimpan, membawa, membeli, menjual, menanam, memproduksi narkotika dan obat-obatan serta prekursor. Apa itu prekursor? Bahan bakunya Bahan-bakunya. yang sintetis maupun non sintetis. Karena nggak tahu saya kan. Maka akan terancam dengan Undang-Undang 35 2009. Itu yang saya katakan tadi, ancamannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup, bahkan hukuman mati. Nah, itu ancamannya. Tetapi di dalam penyalahgunaan ada korban. Korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan itu diatur di dalam Undang-Undang 35 2009 di pasal 127. Pasal 127 yang berisi bahwa setiap, ulangi, pasal 127 dan 128, 127 dan 128. Di pasal 127 menyatakan bahwa setiap korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tidak dapat dipidana, melainkan direhabilitasi. Wajib direhabilitasi. Itu pasal 127 Undang-Undang 35 2009. Adapun klasifikasi pengguna dengan jaringan, pengedar bandar tadi, ya, itu berbeda. Kenapa 127 itu dihususkan kepada korban? Karena korban itu karena penyalahguna itu adalah korban. Maka korban harus diselamatkan. Yang dimana dituang di dalam pasal 127, ya, korban itu harus direhabilitasi, wajib direhabilitasi. Klasifikasi korban yang pertama dari peraturan bersama, keputusan bersama. Keputusan bersama itu di dalamnya adalah Kemenkumham, Kejagung, Polri, dan juga Kementerian Kesehatan. Kemenkes ada juga di dalam, Kemensos ada juga di dalam. Dari keputusan bersama, klasifikasi korban itu adalah yang pertama, bahwa korban itu, korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini adalah mengkonsumsi narkoba untuk dirinya sendiri. Maksudnya? Dia menggunakan untuk dirinya sendiri, bukan bersama-sama orang lain. Bukan mengajak. Ya. Yang kedua, penyalahguna narkotika dan obat-obatan atau korban ini di penggunaannya, barang buktinya tidak lebih dari 1 gram. Oh, jadi ada bobot berat netonya. Ada netonya. Tidak lebih dari 1 gram. Yang ketiga, bahwa penyalahguna atau korban ini tidak menstockpile ataupun menyimpan si barang ini untuk cadangan, jadikan cadangan. Itu tidak boleh. Dan yang keempat, korban hanya menggunakan, habis digunakan untuk 1 hari. Tidak boleh stockpile. Misalnya contoh gini, oh Pak, saya pengguna nih Pak, memang korban, memang betul dia korban, dia pengguna murni. Dia bilang, Pak, saya sekali beli 5 gram, ini untuk hari ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima. Itu tidak boleh. Itu kan ditanya Pak, kenapa dia melakukan stok itu? Dia mungkin mau tidak usah beli-beli lagi kan? Oh begitu. Banyak duit kan? Duitnya orang-orang yang punya duit kan? Sambil kita mungkin ya. Tapi ini tidak boleh.
Ini tidak boleh. Ini tidak bisa termasuk klasifikasi dia korban. Korbannya. Dia harus digunakan untuk habis 1 hari ini. Dan tidak boleh bersama-sama orang lain. Tidak boleh bersama. Mengajak orang lain. Mengajak orang lain ya. Nah, ini nanti ada tim terpadu di antara kita. Yaitu terdiri dari BNN, kejaksaan, kepolisian, dan juga dari tim medis, psikologi. Harus ditaati di asesmen yang bersangkutan ini korban atau masuk dalam jaringan dengan klasifikasi tadi. Nah, ketika dia masuk dalam jaringan, maka kita tempatkan dia pada pasal-pasal tertentu bahwa dia adalah jaringan. Yang klasifikasi jaringan adalah 1, seseorang itu menyimpan yang tadi saya sebutkan, kemudian dia melakukan jual beli, Pengedar lah. mengedarkan dengan mendapatkan keuntungan. Makanya bisnis tadi yang disebut. Bisnis tadi itu yang dikatakan jaringan, dia masuk dalam jaringan. Nah, itu yang dikatakan ancaman hukumannya 4 tahun minimal, maksimal 20 tahun, seumur hidup bahkan hukuman mati. Menarik ya guys. Berarti bisa dilakukan rehabilitasi tanpa harus ditangkap untuk yang make. Ya, Apakah itu prosesnya melalui pengajuan atau sukarela atau seperti apa, Pak? jadi di dalam klasifikasi seseorang sebagai korban ini ada diatur dalam pasal 128. 128. Ya, orang tua atau wali wajib melaporkan apabila anak atau keluarga yang sudah adiktif menjadi korban untuk dimintakan rehabilitasi. Itu namanya voluntary. Tidak harus dengan ditangkap, dengan sukarela, ya, untuk menyerahkan keluarganya. Di situ diatur juga. Dan ketika sudah diserahkan, dijamin oleh undang-undang bahwa korban itu tidak diproses secara hukum. Akan dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ada 2. 1 rehabilitasi kesehatan, yang kedua rehabilitasi sosial. Kalau yang kesehatan dulu itu apa, Pak? Nah, kesehatan ini kita nanti harus dia di asesmen. Dia harus di rehabilitasi kesehatan atau rehabilitasi sosial. Harus di asesmen. Karena di asesmen itu ada tim terpadu untuk menilai bahwa seseorang ini memakai atau tidak, tingkat ketergantungan sampai sejauh mana dia sebagai korban, baru dilakukan. Kalau tidak memakai kan berarti selesai. Nah, kalau memakai, apa yang setelah dilakukan saat proses asesmen terjadi? Ya, kita akan lakukan asesmen itu yang bersangkutan ini sudah memakai berapa lama, Gitu. tingkat pemakaiannya, dia adiktifnya sudah sejauh mana, sehingga nanti bisa dijadikan dasar untuk merehabilitasi dia, merehabilitasi kesehatan atau sosial. Makanya tadi ada rehabilitasi rawat jalan atau Ya, rehabilitasi rawat inap. Ya. Nah, itu perbedaannya seperti apa? Perbedaan dia kalau rawat jalan itu dia masih klasifikasi ketergantungan itu masih Wajib lapor. ringan. Wajib lapor apa? Bukan wajib lapor. Oh. Dia dilakukan rehabilitasi secara Persuasif ya, ngobrol. kesehatan. Oh, kesehatan. Nah, jadi tidak berat, ya, tidak berat. Dia masih klasifikasinya masih bisa dikontrol. Tapi kalau yang sudah akut, yang sudah adiktif, yang artinya dia sebagai pengguna tetap, ya. Jadi pengguna tetapnya pengguna yang wajib ini, mau sehari sekali, 2 hari sekali, atau sehari 2 kali. Nah, maksudnya itu dia sebagai pengguna narkobanya, ketergantungannya sudah parah. Berarti dirawat inap dulu. Ini bisa, Pak? Nggak mati dan nggak mati. Jadi dirawat inap di sini. Ada balai rehabilitasi. Kalau dia rawat inap ada balai rehabilitasi kita ada balai rehabilitasi di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Balai besar rehabilitasi kita. Ya, ada juga di Lampung.
Di Lampung. Kalau yang di Banten sendiri, Banten kita belum mempunyai balai rehabilitasi. belum diajukan. Saya belum ada pengajuan. sudah mengajukan kepada DPR, Gubernur. ke Pemprov untuk mendirikan balai rehabilitasi di Jawabannya Provinsi dulu. Banten. Jadi mungkin dianggarkan tahun 2023. Bapak selesai? Saya 2022 akhir. Ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud karena balai rehabilitasi ini adalah salah satu fasilitas untuk menyelamatkan anak bangsa. Tanpa balai rehabilitasi itu nonsen. Nonsen ya. Nonsen. Nah, sementara balai rehabilitasi kita di Indonesia, pemerintah punya masih sangat minim. Masih sangat minim. Di mana sementara demand para korban narkotika dan obat-obatan ada di setiap desa. Bisa ya mereka memapping itu sampai di setiap desa? Oh iya, karena pola mereka adalah pola marketing. Karena kan jadi pertanyaan Pak, kenapa bisa di desa pelosok yang paling pelosok lah kita taruh di Marketing pelosok, tadi. tapi mereka bisa nembus itu benteng yang Marketing tadi. narkoba Mereka masuk mereka. punya kemampuan daya jual Oh gitu. untuk mereka mendapatkan Oh contoh hasil. ini permen misalnya Ya, gitu bisa saja. Bisa saja. Jadi banyak cara orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mereka sudah paham betul bahwa narkotika atau metamfetamin adalah merusak kehidupan manusia. Bisa membuat orang adiktif, ketergantungan. Sehingga orang-orang oknum tertentu ini melakukan dengan pola-pola sendiri bagaimana orang itu bisa adiktif, ketagihan, ketergantungan, sehingga dia bisa memproduksi dengan lebih banyak lagi dan mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Dia tidak memikirkan dampak, bagaimana bahaya dampaknya. Oleh karena itu, ya kita harus selamatkan bangsa ini dari narkotika dan obat-obatan. Mantap ya. Mantap. Sudah cukuplah mungkin untuk kali ini. Siapa tahu kita bisa konten lagi nanti Next, Pak. ya. Okay. Next. Gitu aja guys. Edukasi yang begitu luar biasa, informasi yang begitu penting ya untuk kita perang terhadap narkoba. Ada pesan-pesan lain Pak? Oke, kalau Sebelum statementnya, closing statement. saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Banten, untuk bersama-sama kita melakukan perang terhadap narkotika dan obat-obatan. War on drug. Hiduplah sehat dan terhormat tanpa narkoba. Sadar, sehat, produktif. Maka kita akan bahagia lahir dan batin. War on drug. Mantap. Luar biasa. Itu aja guys konten cerita politik kita bersama Kepala BNN Provinsi Banten. Semoga menjadi edukasi untuk kawan-kawan, subscriber, viewers dan masyarakat Banten pada khususnya Pak ya. Dan sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, komen dan share. Ada juga nih guys YouTube channel BNNP Provinsi Banten ya Pak. Itu bisa kawan-kawan subscribe juga, itu informasi tentang BNN Banten ada di situ. Sampai ketemu lagi guys di konten selanjutnya. Itu aja, see you next time. Jangan lupa bahagia. War on drugs. Salam sehat selalu.